hu aha hu. Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jamil muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jajah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha
kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaidi bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wad darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, keluarga kita, handai tolan kita, jiran tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan ridho dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan dijadikan kita dalam hidup ini mampu bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di barjah dan di akhirat kelak. Semoga kita mendapat golongan orang-orang yang mendapat syafaat yang besar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati au lihadrati Syekh Kiai Haji Husin Nafarin wa jaujatihi Ibunda Hunaijah. Lihurmati Kiai Haji Maskuni atau Muhammad Husain wa Guru Tarmiji
wa Mulyadi, Guru Mulyadi, Guru Johan, Guru Aryansah, Guru Suryansah, guru-guru yang lain di luar, yang di dalam, para hadirin, jamaah. Mudah-mudahan terkabul segala hajat-hajat kita. Allahumma sahih jasadana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka sami'ud du'a wa taqabbal insyaallah. Allahumma sahil lakum ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mudah aja kalau. Nah, dalam Al-Gunyah sedikit lagi dulu lah, sedikit lagi. Ya, ceramahnya paling 25 menit loh. Nggih. Kalau ini paling 15 menit. Dalam kitab Al-Gunyah minggu kemarin kita masih bahasan dalam konteks az-zikru, zikir. Karena Allah berfirman, man jakarani, siapa yang mengingatku, azkurukum, maka aku pun ingat kepada Allah. Aku pun ingat kepada kalian. Bentar, batasnya nih. Wakila, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Waqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wakila azkuruni, ingatlah kepadaku, firman Allah itu ailil makna bi taslim wa tafwid, itu bermakna taslim dan tafwid. Kemarin, jadi kalau orang mengingat Allah dengan cara taslim dan tafwid, taslim itu kemarin berserah diri juga. Jadi taslim itu berserah diri, tafwid juga berserah diri, tapi tingkatan berbeda. Jadi pertama dulu diajarkan dalam agama kita itu tawakal. Jadi orang yang bertawakal itu orang yang mengingat Allah, orang berzikir. Jadi ketika kita bertawakal itu mengingat Allah. Demikian juga taslim dan tafwid. Tawakal itu bagaimana? Sebentar, sebelum saya bagi dulu, saya teruskan dulu. Bila engkau bertawakal, bertaslim dan bertafwid atau bertafwid, azkurukum, aku pasti ingat dengan kalian, bi aslahil ikhtiyar, maka aku akan memperbagus dirimu dengan memilih kamu menjadi hambanya yang utama. Wa qauluhu azza wa jalla, wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal alallahi, kepada Allah, fahuwa hasbuh, aku akan mencukupi kalian. Ceritanya begini. Tawakal kemarin dari kata-kata wikalah, mewakilkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanda orang beriman tuh pasti bertawakal. Tapi kita kadang-kadang ucapannya sekali aja kan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Coba sekali nanti dijikirkan di rumah. Dijikirkan di rumah 7 kali kah dibaca habis sholat atau sebelum berjalan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pakai semacam syair, semacam nada, pakai nada seperti syair-syair yang ada ya. Pakai syair. Nah, diulang-ulang di hati. Itu juga termasuk bagian daripada zikrullah. Bila kita ingin dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi tawakal itu adalah mewakilkan urusan kita kepada Allah. Ingat anak di istri kita serahkan kepada Allah, tak kita tawakalkan, kita wakilkan kepada Allah yang mengurusinya. Ya bukan berarti tidak dikasih makanan kepada mereka, tidaklah. Nah, tidak. Tapi tetap diberi makan. Bertawakal namanya. Jangan, jadi supaya kita hidup ini tidak tergesa-gesa. Nah, itu jadi ada tawakal. Jadi ini yang diajarkan Nabi. Ijazah ahadukum, bila kalian keluar dari rumah kalian, pakul, kata Nabi, katakanlah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di dalam ayat
Wa may yatawakkal Allah fahuwasbuh, maka Allah akan mencukupi usaha kamu. Jadi mudah-mudahan nanti kita usaha kita, pekerjaan kita, ingat terus dengan Allah, sembari pula Allah menghasilkan kepada kita dua kenikmatan. Nikmat usaha kita yang berjalan dengan baik, yang kedua adalah nikmat batin, kita tetap dekat dengan Allah aja wajalla. Wasani yang kedua taslim. Taslim ini cerita Nabi Ibrahim dengan perkataan beliau, aslamtu birabbil alamin. Jadi lebih mengarah kepada isi tawakal. Isi tawakal. Nabi Ibrahim itu melihat bintang, bulan dan sebagainya. Dia sempat menganggap itu Tuhan. Belakangan beliau menyimpulkan itu semuanya bukan Tuhan. Lalu beliau berkata, ini aslamtu birabbil alamin. Aku aslamtu di situ maknanya berserah diri. Salima, berserah diri. Sesungguhnya aku berserah diri birabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah isi tawakal. Ini tingkat orang kawas sudah. Jadi kalau mengamalkan ini tingkat orang kawas. Jadi bertawakalnya boleh dengan ucapan yang pertama, boleh yang kedua. Aslamtu birabbil alamin. 2. 3. Kawasul kawas. Tingkat kawasul kawas. Kisah Nabi Khidir alaihissalam. Panjang kalimatnya, diringkasannya, upawidu amri ilallah. Upawidu amri ilallah. Artinya juga aku serahkan, upawidu amri, seluruh urusanku. Jadi bukan soal pekerjaan ini aja, seluruh hidupku, seluruh keadaanku. Upawidu amri ilallah, kepada Allah. Inilah amalan Nabi Khidir, tawakal Nabi Khidir yang disebut oleh ulama seperti juga Syekh Abdul Qadir Janan dalam kitab Gunyah kemarin. Bismillahi masya Allah la haula wala quwata illa billah, atau bismillahi masya Allah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah wa ma bikum min nikmatin faminallah. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang paham itu, bahwa hasbuh, Allah akan mencukupi kalian. Saya kisahkan sebuah kisah dalam kitab Nawadir ya, sedikit ya. Nawadir saya ringkas saja, kitab Nawadir tentang bagaimana orang yang bertawakal ya. Iya. Hukia diriwayatkan dalam Imam Qayyubi, ana Abu Hamzah Al-Qurasani, orang Khurasan, Abu Hamzah Al-Qurasani. Bu, ibu-ibu ndang raja ka sini. Ndang raja. Tegang mana balah pakisah bae. Ada kisah. Nah, sebelum mengisahkan ini ulun kisahkan dulu supaya jangan tegang. Dikit lagi nutup. Ada kisah Palu ini kebetulan jadi supir taksi sih Din. Nah, pas membawa ibu-ibu ke Majelis Ta'lim Nurullah nih. Rupanya bagian ibu-ibu ini menggasak bana lawan dengan supir taksi ini lah, cepet tijar. Supir taksi ini cepat-cepat aja mencari. Karena padahal supir ini mau BAB boy, cuma ditahannya. Tahu ya kelapian BAB. Sekalinya kena aja di jalanan dia supir ada aja kena, atau di Majelis Ta'lim ke BAB. Udah pas di jalan bawa nih, rupanya supir ini sakit perut juga lah, mau kentut supir nih. Palu ini mau kentut. Kayak apa supaya ibu-ibu ini tidak mendengar belajar. Jadi Palu ini diakalinya di klakson nih si Din. Tut jasin sebekantut Palu ini. Dua kali 3 kali curiga ibu-ibu yang ada di dalam taksi nih. Pas ada Nini Tuha di dalam taksi tuh, aneh nih jadi Nini Tuha. Bila bunyi klakson bau buruk, nang ada bau busuk. Nah, ya kan? Nah, jadi jangan tergesa-gesa lah. Nah, supir juga jangan tergesa-gesa, jangan santai aja ya lah. Nah, insya Allah pasti sampai ya lah. Nah, di awal waktu dulu ya lah. Kalau belum BAB, kalau belum apa, belum kencing. Jangan kayak itu tadi itu kasihan, kalau ibu-ibu. Nah, itu ada nomor anggur itu, aneh aja. Bila bau bunyi klakson, bila bau busuk, bila.
Nah, ini bertawakal tapi tanpa ikhtiar. Jadi berikhtiar dulu kita dulu ya Pak. Nah, ada bacaannya, tidak gos-gos, ada syariat jahilnya, ada batin. Tentang siapa itu? Abu Hamzah. Abu Hamzah ini Al-Qurasaninya. Qala hajjatu sanatan minasinin. Satu hari aku melakukan berhaji, pergi haji. Orang dulu berhaji ya naik unta, tidak seperti sekarang naik pesawat, sama aja lah. Fabainama ana masyin fi tariqi ija waqtu fi birrin fanaza utni fi nafsi ai ashtagaitu. Suatu hari saya berjalan di suatu tempat, saya terperosok. Birrun itu sumur ya, termasuk di dalam sumur. Pakul tuh di dalam hatiku, aku ingin berkata minta tolong kepada manusia, berteriak astagisu, aku ingin sekali minta tolong. Tapi tiba-tiba hatiku berkata, pakul tuh, aku berkata sendiri kepada diriku, li nafsi, lah jangan, lah Allah, demi Allah, aku juga harus minta tolong atau tidak. Bahasa lainnya ragu-ragu, minta tolong atau tidak. Kadang-kadang hati lebih cenderung kepada minta tolong atau tidak. Pamastatama hajal qatir hatta marra bi ra'sil bi'ri rajulani. Maka terkurung aku di dalamnya hajar, kemudian hatiku mendengar. Qatir ini bisikan. Marra bi ra'sil bi'ri rajulani. Di atas sumur itu ada dua orang berjalan. Papas banane berteriak aja dah aku nih, iyalah. Pasti akan bisa menyelamatkan aku. Nah, itu kan. Paqala ahadu malil akhir lil aqor. Berkata salah seorang daripada keduanya, ta'ala nasadara sahajil biru li'ala yaqa'a ahada piha. Boleh jadi kita tutup aja tempat ini bahaya sumur ini katanya. Nah, jadi dia bagus nih. Apa dalam hadis Nabi itu apa guru? Meratakan apa? Sumur lah, supaya jangan lagi orang terjatuh di dalamnya. Boleh jadi nanti ada orang yang jatuh di dalamnya. Paja'u, maka keduanya melakukan penutupan bikasbin wa ghairihi wa tama'u ra'saha. Kedua-duanya menutupi. Bikasbin itu dengan jalinan semacam tulang-tulang di atas sumur. Kayak kita bikin atap kan ada tulang-tulang supaya orang jangan jatuh. Kalau ditutup dengan jerami aja langsung bisa jatuh orang. Nah, yang masuk dalam kubur nih, dalam sumur nih itu diam aja. Karena apa tadi itu? Tidak ingin minta tolong, keras hati. Oh, nah ini kita kisah, jangan dituruti, ini janganlah. Ini keras hati. Wasakaktu, aku bertahan diri. Pabainama ana ba'du sa'atin, aku diamkan beberapa saat. Aku berteriak dan aku ingin supaya Allah sendiri yang menolongku langsung. Wah, bukan karena ucapanku. Ayo pian, kawalah kayak itu. Nah, maksudnya kita hari-hari ini kan sulit hidup nih. Yalah, macam-macam kekurangan kita nih. Tidak bisa kayak orang ada kendaraan baru ya kalau PKX kita tidak bisa beli. Kita bisa beli apa? Beat aja. Yalah, ada orang istrinya 2-3, kita istrinya 1 aja. Ya kan? Enggak apa-apa, sabar aja, tenang aja. Bagaimana kalau kita mengeluh itu kepada Allah aja nah. Bahasanya mengeluh itu mungkin bahasanya mengekspresikan hati, jangan kepada manusia. Lebih baik manusia tidak tahu. Ya lah, kepada Allah aja. Nah, ini kisahnya terjadi sini. Maka aku diam aja, sengaja tidak menahan diriku untuk tidak minta tolong kepada manusia. Subhanallah. Maka ba'da sa'atin, beberapa saat, 1 jam lah kira-kira kemudian, kasyafa ra'sal bi'ri, timbul di atas apa itu? Di atas sumur nangan itu syaksar rijlihi, ada seorang atau kaki seseorang yang muncul di apa nih, di dalam sumur tuh. Kaki siapa kak? Panjang kakinya. Dipegangnya maka orang itu selamat. Ta'allaku biha, dengan berpegang kepada itu dia pun selamat. Faqrajani, dan dia pun mengeluarkan kepadaku.
mengeluarkan aku dari sumur itu. Ijahwa syabaun patarakani wajahabu. Wajahaba. Saya lihat ternyata itu seekor binatang yang tidak aku kenal, semacam binatang buas. Lalu dia meninggalkan dan hilang daripada hadapanku. Wa ijan hatib yaqulu. Tiba-tiba aku mendengar ada suara. Ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, alaysa haja Hasan, apakah cara ini yang lebih baik Hasan? Yang lebih baik daripada keinginanmu? Najaituka minat talapi bil mutlapi. Dengan cara inikah engkau ingin terhindar dari kebinasaan? Subhanallah. Apa kisah ini? Kisah ini menyimpulkan dalam hal kita bertawakal, kita minta kepada Allah, terserah Allah cara apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Jangan sampai keluhan kita, penderitaan kita didengar oleh manusia lain, ketimbang baru kemudian lalu kepada Allah. Itu terbalik namanya. Utamakan batinmu kepada Allah, baru kepada hal-hal yang zahir bila tidak mampu lagi. Tapi selama kamu mampu, ungkapkan di hatimu, upawidu amri ilallah, atau aslamtu bi rabbil alamin, atau tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat nikmat di dalamnya. Ulun minta maaf atas segala kekurangan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.